Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David berada di channel YouTube saya. Cinetlah penting gede. Ya, oke. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan mencoba membahas dan kita akan sharing bersama mitos dan fakta yang menjadi momok besar ketakutan para jin atau yang terus berkembang di kalangan anak-anak jin, teman-teman ya. Oke teman-teman ya, pada kesempatan yang lalu saya sudah membuat story Q&A mitos dan fakta yang terus berkembang di anak jin. Ya, salah satunya yaitu ini dari Alpino Anak Baik. Apakah benar konsumsi suplemen bisa merusak hormon dan mempengaruhi kejantanan? Ya, itu mitos teman-teman ya. Saya kemarin sudah searching di internet. Ya, ini hasilnya. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Yang mempengaruhi hormon kita atau mempengaruhi kejantanan kita itu lebih ke pola pikir kita, stressing, sugesti otak kita teman-teman ya. Dan itu salah satunya. Kedua, kelelahan juga bisa, keturunan juga bisa, penyakit juga bisa. Jadi asalkan suplemen yang kita konsumsi di taraf yang wajar atau cukup untuk badan kita, insya Allah aman. Oke, selanjutnya dari Vian Roza. Apa benar orang yang kurus nge-gym jadi makin kurus? Itu jelas mitos ya Mas Vian Roza. Saya membuktikannya sendiri. Saya berasal dari kurus ya, dan sekarang skinny ya, walaupun belum ke kelas pro yang kelas bodybuilder atau binaraga, setidaknya saya sudah lebih baik daripada yang dulu gitu teman-teman ya. Jadi mempengaruhi perkembangan otot kita yaitu pertama pola latihan, jelas semakin rutin, semakin konsisten kita latihan, maka otot kita akan cepat terbentuk. Kedua, semakin keras kita latihan, kedua itu harus ada asupan yang masuk, nutrisi harus diperhatikan gitu ya. Selanjutnya yang paling penting yaitu pola istirahat. Kita harus mempunyai istirahat yang cukup tiap harinya, minimal 7-8 jam gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu dari ya Nanda Cindy, Erwin Liawan, Nick Okta. Tiga-tiganya menanyakan hal yang sama. Apakah gym mempengaruhi ukuran Mr. P atau penis kita? Ini juga jelas mitos. Tidak ada orang yang berlatih gym ukurannya mengecil. No. Tidak ada. Jadi pertama menurut saya pribadi, ukuran Mr. P di setiap negara di belahan dunia itu memang berbeda-beda dan mempunyai standar tertentu ya teman-teman ya. Ada yang besar, ada yang kecil, itu udah bawaan dari Tuhan. Yang kedua, bayangkan dari kelingking kita. Ketika kita kurus, kelingking kita segini. Ketika kita besar, kita udah berkembang ototnya, jadi kelingking kita pun masih sama segini. Itulah ilusi mata teman-teman ya. Sama Mr. P pun seperti itu. Apalagi mereka-mereka yang melatih otot kakinya, pasti terlihat lebih kecil Mr. P-nya, pasti. Karena apa? Samping kanan kirinya, pahanya kanan kiri itu lebih gede daripada tengahnya gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada orang yang latihan gym semakin gede orangnya, semakin gede ototnya, Mr. P mengkerut gitu, tidak ada. Itu cuma mitos teman-teman ya. Aslinya yang faktanya itu Mr. P sama aja ukurannya, cuman ilusi mata saja yang membuat dia terlihat lebih kecil karena sekitarnya lebih gede gitu teman-teman ya. Jadi satu saran dari saya, kalau pengen ukuran Mr. P lebih besar, kecilkan paha kalian. Selanjutnya dari Solihin Go 8 foto ya. Nge-gym buat cewek jadi robot monster berotot. Jelas mitos teman-teman ya. Jangan takut, untuk para cewek-cewek silahkan ke gym. Kalian tidak akan bisa berotot seperti kami para cowok, oke? Karena jadi gini, karena perbedaan kadar hormon
dan porsi lemak tubuh wanita dan pria itu udah berbeda teman-teman ya. Kalau cewek itu lebih banyak kadar lemaknya 20-25% dari berat badannya. Kalau cowok itu hanya 10-15%. Dan satu lagi, ini yang paling mempengaruhi, yaitu hormon testosteron. Pada cowok itu lebih banyak, lebih gede ya. Itu untuk mempengaruhi untuk lebih mudah dibentuk dan cenderung lebih besar daripada punya cewek. Cewek mempunyai testosteron juga, tapi kadarnya lebih sedikit. Jadi untuk mereka-mereka, untuk cewek-cewek yang binaragawati atau bodybuilder yang mempunyai otot seperti cowok, bisa jadi kemungkinan mereka suntik hormon. Oke, selanjutnya dari Kevin Andre 08. Air es bisa bikin gemuk. Ini mitos. Ya, ini mitos yang sering berkembang dan sering bapak-bapak, ibu-ibu kita yang bilang jangan minum air es, jangan minum es, nanti gemuk. Ini mitos teman-teman ya. Jadi untuk air es itu tidak bisa membuat kita gemuk atau berlemak. Karena apa? Es itu hanya terasa di sini saja. Masuk sini udah tidak dingin lagi. Apakah sampai sini masih dingin? Tidak. Jadi es tidak bisa membekukan lemak teman-teman. Jadi kita tidak bisa gemuk karena es. Yang yang membuat kita gemuk adalah campurannya. Air es campur teh, air es campur sirup, campur gula, es campur es krim, ya itu yang bisa membuat kita gemuk teman-teman ya. Karena apa? Karena kadar kalorinya yang tinggi. Jadi apalagi mereka yang jarang olahraga, sering makan es campur, es sirup, es teh, itu membuat penumpukan kalori dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kita gemuk, bukan air esnya. Kalau sekedar air dingin, air es, tidak masalah. Selanjutnya dari Lina Kampoeng. Jangan olahraga setelah makan. Ya, itu fakta teman-teman ya. Jadi saya menyarankan berikan jeda waktu 1-2 jam lah dari makan ke olahraganya. Jadi karena apa? Karena ketika kita makan langsung olahraga tanpa ada jeda waktunya, itu kita akan mempunyai resiko asam lambung naik, mual, sampai muntah bahkan. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut, kita berikan jeda waktu 1-2 jam agar ada waktu buat mengkosongkan perut kita gitu teman-teman ya. Dan saya juga menyarankan untuk makan makanan yang cepat serap seperti pisang atau roti gandum gitu ya teman-teman ya. Jadi tenaga kita tetap cepat terserap dan kita siap untuk berolahraga tanpa merasakan mual ataupun asam lambung naik gitu teman-teman ya. Ya oke teman-teman ya, mungkin cukup itu pembahasan singkat kita mengenai mitos dan fakta yang terus berkembang di kalangan anak gym teman-teman ya. Untuk mitos dan fakta yang belum saya share, belum kita bahas sama-sama, nanti saya akan membahasnya di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi tenang saja, mitos fakta kalian yang kalian DM ke saya, kita akan sharing sama-sama, kita akan bahas sama-sama di video selanjutnya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat dan ingat, jangan ambil mentah mitos-mitos yang beredar, cari informasinya yang lengkap, yang jelas, yang akurat, jadi tidak salah persepsi atau salah jalan teman-teman ya. Mungkin cukup itu dari saya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan like yang banyak ke video-video saya. Terus satu lagi, tinggalkan komen yang kritik positif membangun agar channel saya semakin berkembang. Oh ya, bagi teman-teman yang masih mempunyai tanda tanya soal mitos dan fakta soal gym, silahkan tulis coret-coret di bawah teman-teman ya, di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan subscribe, klik tombol loncengnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat buat semuanya. Cilela, ketik gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.